Pak Ustadz, saya punya saudara, orang ikut kajian A, saya tidak sebutkan ya, dan sering menyalah-nyalahkan saya dan membidahkan saya. Pada suatu hari saya sakit hati karena dia menghina ulama yang saya ikuti. Dia bilang si fulan khawarij, si fulan dan si fulan dan si fulan mengambil ajaran dari Hindu. Saya menjauh. Apakah saya harus menjauhi saudara saya, Pak Ustadz? Ibu kenal Firaun? Hah? Ya, bagus. Saya kemarin dari Lampung bulan lalu, masih ada yang kenal Firaun. Kenal Firaun? Kenal. Di mana? Firaun itu Firaunnya. Firaunnya. Firaun Firaun. Hobinya bunuh orang, Al-Baqarah ayat 49. Ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la. Tapi tetap Allah masih berkenan memberikan hidayah, menugaskan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk mendakwahinya. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun datanglah ke Firaun. Dakwahi dengan lembut, kata-kata yang santun, mungkin dengan akhlak yang santun yang baik. Itu dia sadar dia keliru, lalu dia menata kedudukannya untuk menggunakan itu sebagai maslahat dalam kehidupan. Jadi Islam itu datang bukan untuk menumbangkan seseorang dari kebaikan, bukan untuk menggeser dari kedudukan, menghilangkan harta, bukan, tapi mengatur supaya itu bermanfaat. Tapi poinnya adalah Firaunnya tetap diberikan kesempatan untuk menjadi baik. Saya yakin saudara atau saudari ibu ini jauh sekali dari Firaun. Ya. Dia beriman, Firaun tidak. Ya kan? Maka jangan hilangkan kesempatan darinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan doa dulu. Kalau bertemu orang keras yang sulit dinasehati, tidak mau mendengar, maka dengan doa sentuh hatinya dulu sebelum pikirannya. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hafal itu, tapi ayatnya nggak hafal, bingung saya. Pakai doa, apa doanya? Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu, paling gampang. Atau yang kedua, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang keras yang belum ngerti. Ibu masih biasa, Nabi ke Taif dilempar, Bu. Lempar pakai batu. Anda masih dilempar pakai kata-kata. Ini dilempar pakai batu Nabi. Tapi apa doa Nabi? Allahumma hdihim fa innahu la ya'lamun. Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, mungkin mereka begitu karena belum tahu saja. Dan Engkau Maha tahu. Berikan hidayah kepada mereka. Dan ibu dapat pahala. Dapat pahala. Kalau nanti saudaranya berubah, setiap perubahan dia salat, dia puasa, dia zakat, karena ada doa ibu di situ, setiap dia mengerjakan amal soleh, ibu dapat limpahan pahalanya. Sebaliknya, selama dia mencela ibu dan ibu tidak membalas, ibu dapat dua jaminan. Satu, transfer pahala. Dalilnya Al-Bukhari. Ya. Bahkan di hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang hadis muflis. Kata Nabi, "Atadruna al-muflis?" Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Kata Nabi, lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang tidak ada uang sedikit pun, tak ada aset. Uang sudah tak ada, aset gak punya. Secara ekonomi benar ya? Perhatikan nih, hati-hati ya. Ini kan kita ngajinya Quran Sunnah. Ini yang kita praktekkan Quran dan Sunnah. Perhatikan, al-muflisu min ummati. Kata Nabi, akan ada orang mengaku umatku. Kalimat umatnya tegas. Jadi mengakunya bagian dari umat Nabi. Bahasanya bisa beda-beda. Ya, bisa mengatakan saya yang paling ikut Nabi, mungkin saya yang paling sunnah, mungkin saya yang paling mendekati Nabi, kajian saya yang paling mendekati Nabi. Cuman sayang, kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Hasil kajian dia itu, dia belajar, membuat dia rajin sholat, betul. Banyak sholatnya. Wasyamin, dia rajin puasa, betul. Wazakatin, motivasi berzakatnya tinggi, betul. Cuman saat yang bersamaan, wayati qad syatama hadza. Cuma agak aneh kata Nabi itu, saat yang bersamaan dia senang mencela. Jadi Anda belajar, jangan Anda lah ya.
Ada yang belajar, membuat saat yang bersamaan dia rajin, sholat jadi rajin, meningkat, semangat, puasa meningkat, cuman saat yang bersamaan juga mencela. Syatama hadza. Ini hadis, ini bukan bahasa saya. Wa qadhafa hadza, dan senang menuduh. Wa akala mala hadza, mengambil hak yang tidak dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berkelahi. Kok bisa belajar tapi senang berkelahi gitu? Jadi pelajarannya digunakan hanya untuk berkelahi. Dulu kan nggak begitu. Anda belajar itu supaya dekat dengan Allah, bukan supaya musuhin orang. Ya. Puncaknya wasafaka dama hadza. Ada orang yang terdoktrin dengan ajaran, dia merasa meningkat takwanya saat yang bersamaan bisa menumpahkan darah. Allahu Akbar, tembak orang. Allahu Akbar, bom orang. Awas, itu bahaya. Bahaya. Dan tidak pada fikihnya, tidak pada tempatnya. Ya, hati-hati. Hati-hati. Saya waktu di Lampung itu ada kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Dan semoga tidak pernah terjadi lagi ya, yang seperti itu. Itu saya langsung ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Belajar. Nah, bagaimana yang terjadi kalau terjadi seperti itu? Nih, perhatikan, ini bahasa Nabi-nya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, lantas dia berbuat buruk juga, dia sholat, dia ngaji, setelah itu dia cela orang lain, maka pahala sholat ngajinya dipindahkan pada yang dicela itu. Transfer. Jadi kalau sedang dicela, nggak usah marah. Dicela nih, dasar kamu begini, 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 di hati aja. Alhamdulillah, transfer pahala. Lalu kita doakan, ya, kita doakan. Jangan terus minta dicaci, terus jangan, habis tadi. Ya. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Baru ngaji bagus. Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin ngaji, pulang-pulang cela orang, dipindahkan pahala ngajinya kepada yang dicela. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis modal kebaikannya nggak ada lagi nih, tersisa satu dosa, fitnah misalnya. Maka diambillah dosa orang yang difitnah itu ditimpakan kepada orang yang fitnah. Faturiha finnar, dilemparlah ke neraka. Dilemparkan ke neraka karena kurang bekalnya itu. Maka hati-hati. Kita pun tidak boleh nuduh sembarangan. Nah, saya selalu memposisikan bahwa yang seperti itu belum kenal. Ya, yang seperti itu belum tahu. Yang belum kenal itu dikenalkan. Tak kenal maka tak ta'aruf. Bukan tak sayang. Kan tidak harus selalu sayang kalau kenal itu, ya. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang, ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya, ketahui. Yang kedua, belum tahu maka diketahui. Karena itu coba berpikir yang logis, yang wajar. Anda belum pernah kenal dengan saya, belum ketemu saya, belum ngobrol dengan saya, kok bisa melihat saya langsung bid'ah? Misal, bid'ah nih Ustadz nih, tahu dari mana? Hah? Oh, ini bertentangan dengan sunnah. Sunnah yang mana? Anda datang dulu, ngobrol dulu, cerita dulu, dalilnya mana? Jangan-jangan Anda menyebutkan dalil pun nggak tahu kitabnya di mana. Paham juga tidak, itu yang repot. Ya, dulu ada juga yang beberapa ada teman-teman mungkin yang belum tahu, belum kenal ke saya. Beberapa ustadz, ini bid'ah, ini begini, jamaah hati-hati. Saya ajak ketemu nggak pada datang. Saya bilang ayo ketemu, duduk dulu, tunjukkan dulu, kasihan jamaahnya gitu. Kalau perlu di depan jamaahnya nanti kita ngobrol supaya tahu. Ini yang antum sebutkan nih dalilnya di sini, hadisnya ini, pemahamannya begini. Hah? Yang saya sampaikan, saya buka semua. Yang ini begini, yang ini begini. Kalau antum nggak kunut, dalilnya ini. Kalau yang kunut, dalilnya ini. Yang salah yang nggak sholat subuh. Apa antum tega mengajar jamaahnya bentrokan satu dengan yang lainnya? Antum rasanya siapa? Ya. Lalu ada satu datang ngobrol dengan kami, datangnya apa? Cuma tanya aja. Masya Allah Ustaz, antum begini begitu, antum begini begitu. Ya Ustaz, bisa nggak kalau ngajar itu jangan menyebutkan lagi posisi Quran di mana letaknya? Ayat surat sekian, posisi ini, posisi itu. Memang kenapa? Saya bilang. Ya mungkin aja Ustaz mempersiapkan, Ustaz nggak hafal. Ya lebih bagus persiapkan daripada hafal nggak siap-siap. Dan nggak ada yang penting isinya. Lalu saya bilang sudah selesai. Lebih baik begini, kita duduk begini aja, difoto, disebarkan, jamaah senang. Kalau ada perbedaan pandangan, duduk sama-sama. Kalau memang perbedaannya ini yang pokok, harus diluruskan, karena menyalahi. Tapi kalau furu'iyah, jangan berkelahi. Itu kan pilihan. Ada manhaj, ada madhab, itu berbeda. Contoh, manhaj itu apa? Manhaj itu yang pokok-pokok, jalan dari Nabi.
Kita sholat ini ya, sholatnya satu manhaj, nggak mungkin beda manhaj. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, selesai. Tapi dalam menunaikannya, ada beberapa orang yang tidak bisa mengerjakan hal yang sama. Diberilah pilihan. Contohnya apa? Mau sujud kan? Ada yang bisa dengan telapak tangan, ada yang bisa dengan lutut. Nabi berikan kedua-duanya supaya bisa milih. Ya, dari mulai bacaan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Di sini mulai masalah. Karena sejak ayat ini turun, di Arab sendiri ada yang nggak bisa baca sod, bilangnya sin. Dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan bisa. Bisanya sin, sod, sin, sod, sin, sod, sin. Utlubul ilma walau bis-sin, utlubul ilma walau bis-sod. Sin, sod, sin. Itu nggak bisa, makanya turun riwayat pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod, disebut-sebutkan zai, sebut-sebutkan zai, sin, zai, sod, zai, nggak bisa. Makanya bacanya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 riwayat. Kenapa? Karena lidah orang Arab pun beda-beda. Saya spesialisasi di bahasa Arab, mendalami bahasa Arab itu karena cinta Quran. Disertasi saya sekarang ini yang sedang disiapkan, satu diantaranya itu mengkaji bahasa Quran 30 juz. Jadi ngaji tafsirnya plus bahasanya. Itu begitu dibacakan, turun 3 riwayat itu dibaca dengan sin, sod, dengan zai, sampai 7 riwayat. Di Libya itu negeri penghafal Quran nomor 2 di dunia. Guru saya pernah cerita, ada 2 orang penghafal Quran 30 juz, ribut. Karena saat baca tadi, yang satu pakai sod, satu pakai sin. Dia bilang yang pakai sin, yang pakai sod, sod. Tanya aja pada syekh kita. Begitu datang sama syekh, bijak kali syekhnya. Iqra ya bunai, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbu, bagus. Kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Satu pakai sod, satu pakai sin. Apa kata gurunya? Kalian berdua salah, walaupun bacaannya bagus. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Gurunya mau cakap, kalaupun kalian hafal tapi baru bisa satu ilmu, jangan saling menyalahkan. Belajar dulu, mungkin dia punya alasannya. Ya. Antum baca wadduha, di sana saya ngajar ada yang wadduha. Wadduha wal-laili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal antum ketawa. Di sana saya baca wadduha. Ketawa dia. Kenapa? Karena dia nggak biasa bacanya Apakah merubah makna? Tidak. Caranya yang baca berbeda karena lisannya nggak biasa. Sama sepeda, kata orang Bandung, datang ke Medan, sepeda. Apakah barangnya beda? Tidak. Bungkus tuh barang sama. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama. Nah, demikianlah sunnah dalam perbedaan itu. Nah, ketika kita memilih, nggak mungkin dibaca semua. Nggak mungkin saya pimpin sholat wadduha wadduha wal-laili idza saja wal-laili idza saja. Nggak khusyuk makmum. Pilih salah satu. Nah, ketika dipilih bahasa Arabnya ma dhahaba ilaihi. Apa yang cenderung kita ambil memudahkan kita, disingkat jadi madhab. Di madhab itu bukan kelompok, madhab itu pilihan. Satu manhaj bisa beda madhab. Madhab itu pilihan yang memudahkan. Cuma pilihan itu mesti bersandar pada keterangan Nabi, nggak boleh kreasi sendiri. Contoh, Bismillah itu ada 70 hadis. Dibaca dalam sholat, cara baca dari Nabi 4. Bisa dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa silent. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau silent, nggak usah ditempelin ke mic, itu namanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen ngasih tahu saya silent, itu jahar. Ya. Lalu yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Yang ketiga, riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dibaca rakaat pertama jahar, selanjutnya nggak dibaca. Subuh 2 rakaat, boleh. Rakaat pertama jaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Boleh. Tapi kan nggak mungkin saya pimpin sholat baca keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Bisa. Mesti pilih salah satu. Ketika memilih itulah ma dhahaba ilaihi ahli hidayat. Apa yang cenderung ingin dipilih oleh ahli hidayat? Pilih salah satu untuk memudahkan jamaah. Maka Al-Imam Abu Hanifah pilih langsung hamdalah. Imam Malik sama pilih langsung hamdalah. Imam Asy-Syafi'i dijaharkan untuk mengingatkan ada riwayat ini dibaca pun ada pahalanya. Imam Ahmad bin Hanbal ambil tengah-tengah aja lah, saya hormati semuanya. Saya sirkan, saya silentkan. Tapi kan nggak bisa dibaca semua. Makanya pilihan Imam Syafi'i disebut madhab Asy-Syafi'i, yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Dalilnya merujuk ke Nabi. Pilihan Imam Ahmad madhab Hambali, bukan kelompoknya Imam Ahmad. Pilihan beliau sesuai garis kenabinya, ada dalilnya. Yang Imam Abu Hanifah madhab Hanafi, Imam Malik madhab Maliki. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai Anda masuk Bismillahirrahmanirrahim, beda manhaj, pergi. Itu artinya belum paham. Dan kalau belum paham jangan dicela. Kalau dicela sama-sama nggak paham juga. Jangan dicela. Duduk belajar pelan-pelan. Makanya saya wasiatkan ya. Wasiat itu bukan saya mau meninggal. Walaupun kita tidak bisa pilih, ya kalau meninggal itu ajal babnya. Ya bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Ataupun tertukar, bisa saya belakangan, Anda duluan, bisa saja. Bisa. Tidak bisa kita pilih-pilih ya. Wasiat itu pesan yang kuat. Saya tidak pernah mengajar untuk menjadikan Anda pandai mencela orang. Saya tidak akan mengakui Anda sebagai murid yang pernah belajar dengan saya. Sekalipun ada orang mencela Anda, termasuk saya, dengar aja dulu tenang, tidak apa-apa. Kalau dicela sama orang yang belum paham, kan tak harus marah. Kalau marah itu merasa ada celah dalam dirinya. Mencela yang sudah tercela itu nggak ada kerjaan, buang-buang energi. Doakan, duduk, dengarkan. Kalau ada orang menyebut si fulan ustadznya begini-begini, tanya, beliau pernah cela antum nggak? Beliau pernah tuduh antum nggak? Ya? Kalau antum ada persoalan, tanyakan dulu, dengar. Kalau tak cocok, ya tidak usah diambil. Tapi tak harus mencela. Jelas ya? Baik, itulah manhaj dan madhab. Saya kira demikian ya. Dan jangan saling berselisih. Silahkan, mau ngaji misalnya, ada kelompok-kelompok, boleh bikin kelompok tapi bersinergi. Ya, kalau tak sepakat, jangan ribut. Jangan sampai tak bisa minum teh bersama. Jangan sampai assalamualaikum tak dijawab. Assalamualaikum, nanti aja. Maksud dia aja. Wajib hukumnya jawab. Ya. Belajar supaya nyaman. Di sini ada yang kunut, ke Saudi misalnya madhab Hambali nggak kunut, kan bisa kompak, nggak ada marah-marah. Saya belum pernah dengar saya jadi petugas haji misalnya 2010 saya petugas haji, saya belum pernah dengar ada instruksi jamaah di belakang. Ketika imamnya sami Allahu liman hamidah subuh, sudah kemudian sujud Allahu akbar, saya belum pernah ada instruksi di belakang dengar subhanallah, nggak ada. Semua ikut. Kenapa pulang-pulang jadi ramai lagi? Ya sama saja. Kalaupun ada yang kunut, ke Mesir kunut, Syria kunut, mazhab Syafi'i ada dalilnya. Imam Malik kunut sebelum rukuk. Imam Malik itu imamnya Madinah, lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, mengajar di Madinah, meninggal di Madinah. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Ya, dan sekarang mazhabnya di mana? Menyebar di Afrika Utara. Di Libya, saya itu pengen ke Madinah. Dari 2002 ikut daurah, saya belajar kurikulum Madinah 2002 sejak kelas 2 SMA. Aliyah. Begitu tiba waktunya, bom Bali meledak. Dan kita berharap gak pernah ada yang begitu lagi. Ditutup semua peluang beasiswa. Harap-harap ke Madinah, nyangkutnya di Madinah Ciputat. Belajar, ini desain Allah ini. Belajar di cabang Al-Azhar, kurikulum Al-Azhar, namanya Dirasat Islamiyah, tempatnya di UIN. Ternyata yang ngajarnya siapa? Para ulama di MUI, guru-guru dari luar, dimatangkan dulu oleh Allah. Tiba-tiba semester kelima, tawarannya ke Libya. Saya bilang enggak apa-apa, saya berangkat aja, yang saya cari pengetahuan. Ternyata di Libya itu mazhabnya Maliki, imam pertama Madinah. Belajarlah saya di situ, mazhab Maliki. Lalu liburan saya ke Mesir, ngaji tafsir sama Syekh Said Tantawi, Muhammad Said Tantawi. Beliau Syekh Al-Azhar sebelum yang sekarang. Saya ngaji langsung di tangan beliau. Ternyata mazhabnya Syafi'i. Saya belajar Syafi'i, Maliki belajar Syafi'i. Kemudian 2010 saya ke Saudi. Ya, ke Ummul Qura, lihat semua, saya pelajari mazhabnya Imam Hambali.
Pulang-pulang ketemu dari Asia Selatan, ya. Asia Selatan tuh yang India, Pakistan dan sebagainya. Mazhabnya Hanafi. Ternyata kita berharap satu mazhab, Allah berikan 4 mazhab. Belajar kita di situ. Jadi ternyata ditunjukkan ini begini perbedaannya ini yang manhaj, ini yang mazhab. Maka kalaupun Anda belajar dengan siapapun, belajar dengan baik, dengan tenang dan perbaiki diri dulu. Ya, kalau guru sudah mengatakan jangan dengan sipulan begini, hormati gurunya, tapi tidak harus diambil keseluruhan kalamnya. Jelas ya? Karena Islam itu sederhana. Islam itu menyatukan, membuka, bukan menutup. Kalau Anda belajar mengaji cuma pandai untuk mencela orang lain, untuk apa? Apa hasil dari Quran dan Sunnahnya? Jelas? Islam itu menyatukan jahiliyah, jadi khairu ummah, yang bertengkar jadi menyatu, yang saling mencela, saling mencintai. Kok bisa Anda ngajinya Quran dan Sunnah setelah itu pandai mencela? Quran mana yang Anda baca? Hadis mana yang Anda pelajari? Kalau ada yang mengajarkan di sini, ketemu dengan saya gurunya sekarang. Ketemu dengan saya. Saya 10:30 terbang. Saya mau tanya, Anda guru belajar dengan siapa? Saya kenalan guru-guru banyak. Ulama-ulama saya kenal. Ini sebentar lagi saya ketemu dengan syekh yang dari Madinah. Saya kenal guru-gurunya itu. Dengan rektor Jamiah Islamiyah Madinah, kami diberikan kuota tahun ini. Karena kenal kita. Diskusi, ngobrol. Dengan Mesir, Syekh Al-Azhar, nanti saya akan ke Al-Azhar. Dapat undangan langsung dari Syekh Al-Azhar. Disambut dari sejak turun dari pesawat. Di Turki, di Sudan, di Tripoli. Tripoli kami kirim 36 orang. Hari ini mau berangkat. Rombongan pertama. Kami kenal ulama-ulamanya, guru-gurunya kami kenal. Jadi dengan guru-guru antum yang antum ngajar antum sekarang ini, yang di luar kami kenal. Ya. Dan kalau Anda nanti ngajarkan begitu, saya akan bicara sama gurunya. Kok bisa murid antum ini begini gitu? Hah? Apa yang diajarkan oleh antum? Saya ketemu langsung syekhnya itu. Ya, kalau nggak percaya datangkan gurunya, bicara dengan saya, ngobrol. Nah, tapi tidak harus mencela, tidak boleh begitu. Saya cuma pengen tahu antum ngajarin apa, guru antum bagaimana. Ya, kita duduk sama-sama, tapi jangan saling mencela. Kita bareng-bareng duduk sama-sama, saling merekomendasikan. Jadi kalau ada yang bagus, jangan dicela, jangan merasa jamaah pindah, tidak boleh. Saya pun akan referensikan. Siapa ustadz di sini? Referensikan. Ustadz ini ada ustadz Salafi, bagus, ininya sejarahnya, belajar ke situ. Ini bagus pelajarannya, datang ke situ, belajar. Hormati gurunya. Ada yang nggak cocok, jangan dicela. Cukup ambil yang baik, tinggalkan yang ininya. Begitu caranya. Ustadz ini ada ustadz yang Wahdah Islamiyah, bagus, belajar. Ada yang nggak cocok, jangan dicela. Sudah selesai. Ini yang NU, bagus ininya, bagus. Nggak cocok, jangan dicela. Ini yang Muhammadiyah, bagus. Ada bidang apa? Hadis, belajar. Yang lain kurang cocok, jangan dicela. Kalau begitu, nikmat hidup nanti. Nggak beban, belajarnya enak, lancar, nyaman. Jelas ya? Saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan, kurang baik. Tapi itu penting untuk disampaikan supaya diri kita tercerahkan. Jangan pulang punya beban. Udah ngaji bagus, udah sholatnya bagus, puasanya bagus, kok pulang-pulang pahala hilang. Ternyata ditransfer kepada orang yang selalu dicela dalam kehidupan. Jelas ya? Baik. Wallahu a'lam.